Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia salah satunya adalah masalah sarana dan prasarana. Padahal sarana dan prasarana adalah salah satu penunjang yang sangat penting sebagai tolak ukur untuk peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan di sekolah seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih tentu membutuhkan sarana dan pendidikan yang sangat mendukung. Adanya perbedaan yang sangat signifikan pada sarana dan prasarana yang ada di daerah terpencil dengan perkotaan mengakibatkan mutu pendidikan di berbagai daerah terpencil menjadi sangat tertinggal. Hal tersebut berdampak pada rendahnya output kualitas pendidikan dari sekolah tersebut, sehingga lulusan dari sekolah tersebut kurang dapat bersaing di dunia kerja, ataupun kurangnya pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menguasai IT, di mana IT tersebut sangat dibutuhkan di zaman digitalisasi seperti saat ini. Sarana dan prasarana yang tidak memadai yang ada di sekolah yang bisa kita jumpai antara lain adalah gedung sekolah yang sudah tua, atap plafon sekolah yang sudah bolong, kelas yang tidak memadai, kursi atau meja siswa yang sudah rusak, lapangan yang tergenang air. Diakibatkan karena lapangan tersebut terdiri dari rumput yang tentu saja tergenang pada saat musim hujan. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan tersebut adalah yang pertama, kita dapat berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah tersebut. Yang kedua, mengalokasikan dana baik bos pusat maupun bos daerah untuk pengadaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah berinisiatif melibatkan masyarakat sekitar untuk pengadaan dana, tentu saja melalui keberadaan komite sekolah. Demikian uraian tentang sarana dan prasarana dari saya. Mudah-mudahan hal ini membawa kebermanfaatan untuk semua pihak, terutama untuk kemajuan dunia pendidikan di sekolah tersebut khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mutlak harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pendidikan, di mana keduanya berkaitan erat sebagai sarana penunjang fasilitas pendidikan. Bagaimana keadaannya apabila kita dapati suatu sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap, seperti yang saya jumpai di sebuah sekolah salah satu tidak begitu jauh dari letaknya dari ibu kota. Dengan keadaan sarana prasarana yang sedemikian, kita bisa bayangkan sangat membutuhkan bantuan penunjang dari instansi terkait, baik itu dari sarana meubiler, keadaan gedung sekolah, maupun fasilitas dan sarana lainnya. Seperti kita lihat, bangunan-bangunan yang sudah mulai kapuk termakan rayap, dinding-dinding dan meja tulis dan kursi untuk murid yang kurang memadai. Di zaman era globalisasi seperti ini masih kita temui sekolah dengan fasilitas seperti ini. Memiliki setiap satuan pendidikan antara lain adalah meubiler untuk siswa, media pendidikan maupun bahan habis pakai. Kemudian masalah prasarana meliputi ruang pimpinan, ruang tenaga pendidik, perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga dan sarana ibadah.
kita akan memasuki ruangan yang kedua, yang kita jumpai ruangan kelas seperti demikian keadaannya. Dinding dan jendela yang bertutupkan triplek, kemudian atap yang sudah mulai banyak bolong, dikhawatirkan sangat membahayakan bagi peserta didik. Dan ini adalah lorong sekolah yang terdiri dari satu lorong yang biasanya digunakan anak-anak untuk belajar setiap hari dari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Adapun keadaan lantai-lantainya sudah kita lihat adanya pecahan-pecahan keramik yang tentu saja akan membahayakan bagi para peserta didik. Mudah-mudahan hal ini mendapat perhatian dari instansi terkait sehingga bisa menunjang kemajuan untuk sarana prasarana pendidikan di sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tri Wahyuni. Dalam kesempatan yang kedua ini masih menunjang dalam rangka sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan. Pada kesempatan hari kedua ini saya berkesempatan mewawancarai langsung dengan salah satu murid dari sekolah tersebut. Bernama siapa dek namanya dek? Bernama Febriansa Adiansah Putra. Kemudian Adiansa ini sekarang adalah siswa dari kelas 5 naik kelas 6. Sehingga pada kesempatan ini kita mewawancarai mungkin hal-hal apa saja yang menurut Feby Adiansa kesulitan selama pembelajaran jarak jauh dan sarana prasarana apa yang tidak kendala-kendala yang didapati selama pembelajaran ini baik di rumah maupun di sekolah. Kalau misalkan jarak jauh itu mungkin ya sering nggak ada internet gitu. Internet nggak ada ya, apalagi. Terus kayak kalau ngerjain tugas itu kayak malas, jadi sering numpuk. Ya, karena internetnya tidak ada, jadi tugasan kerjainnya males. Jadi karena menumpuk, apalagi? Ya terus kalau bisa itu kadang-kadang nggak ada internet jadi susah ngerjainnya. Gitu. Kemudian sarana yang di rumah menunjang tidak? Gitu. Menurut Febriansa keadaan begini menunjang tidak untuk dari orang tuanya sendiri untuk menunjang kegiatan belajar bagaimana? Nggak menunjang ya. Nah kalau di sekolah bagaimana kalau menurut Febi di sekolah? Kalau di sekolah mungkin kalau misalnya diberi soal mungkin lebih paham. Lebih paham kalau diberi soal di sekolah begitu ya. Nah kalau di sekolah pernah datang ke sekolah, di sekolah ada internet nggak waktu Febi di sana sebelumnya? Ada tapi kadang-kadang suka-suka hilang internetnya daya dukungnya suka-suka hilang. Iya. Apalagi? Boleh sih itu. Gitu. Kalau untuk keadaan kelas, bagaimana kelas yang di ruangan belakang tuh, kelas yang lama? Itu menurut saya kayak kotor sih. Kotor, apalagi selain kotor? Banyak daun-daun gitu yang berserakan. Gitu ya. Terus apa namanya sarana pendukungnya misalnya lantai, dinding, atap sekolah, gimana menurut Mas Febi? Kalau menurut saya atapnya kayak kurang rapi aja sih. Jendelanya juga. Jendelanya bagaimana itu? Itu kayak ada yang kayak ada kacanya. Itu mengganggu. Menurut Mas Febi keadaan begitu, jendelanya tidak ada kacanya, kemudian atap dinding yang sudah pada bolong-bolong mengganggu? Mengganggu sih. Mengganggu ya, agak nggak nyaman aja. Tidak nyaman ya untuk belajar ya. Baik, demikian salah satu dari narasumber kita, adik kita Febriansa dari sekolah tersebut yang menyatakan bahwa banyak sekali sarana prasarana yang belum didapati di saat zaman seperti ini, di antaranya seperti tadi internet yang kadang muncul kadang tidak di sekolah dan sarana prasarana tidak menunjang kegiatan pembelajaran. Demikian laporan dari saya untuk kegiatan